Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas materi transformasi geometri, di mana transformasi geometri yang kita bahas pada hari ini yaitu rotasi, di mana rotasi itu merupakan salah satu transformasi yang memindahkan titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa. Jadi sejauh besar sudut yang kita putar. Langsung saja, rotasi itu bisa kita katakan juga perputaran, di mana rotasi adalah transformasi yang memutarkan tiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat titik tertentu. Nah, jadi rotasi ini perputarannya jika pada bidang datar itu ditentukan oleh hal-hal yang pertama, pusat perputaran. Pusat perputarannya ini terdiri dari dua, yaitu yang rotasi yang berpusat di titik O, koordinatnya 0,0, dan di titik A, B. Terus yang kedua, arah perputaran. Arah perputarannya bisa berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau dia berlawanan arah jarum jam, dia perputarannya positif, sedangkan searah jarum jam, perputarannya negatif. Lalu yang kedua, besar sudut perputarannya. Atau di sini kita menggunakan alfa, besar sudutnya. Lalu bayangan dari rotasi suatu titik dapat kita tentukan. Nah, misalkan ada titik P pada sumbu koordinat, di mana ordinatnya itu adalah X dan ininya adalah Y. Nah, berarti koordinat titik P ini X, Y. Nah, jika titik P ini kita putar sebesar alfa, kita putar sebesar alfa dan dia berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, arahnya berarti ke atas ya. Nah, kalau dia berlawanan arah berlawanan arah jarum jam, berarti rotasinya positif. Nah, dengan pusat rotasi itu di titik di sini pusat rotasinya, koordinatnya 0,0. Nah, maka bayangan yang terjadi setelah kita rotasikan titik P ini sebesar alfa, maka bayangan titik P yaitu P aksen. Nah, titiknya di sini setelah kita putar sebesar alfa, maka bayangan titik P itu adalah P aksen, di mana koordinat P aksen itu X aksen, Y aksen. Jadi P aksen ini bayangannya setelah diputar. Nah, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk pemetaan. Nah, di mana secara aljabar kita ketahui bahwa X aksen itu sama dengan X cos alpha dikurang Y sin alpha, dan Y aksen itu sama dengan X sin alpha ditambah Y cos alpha. Jika dalam bentuk matriksnya berarti X aksen Y aksen itu sama dengan matriks 2 kali 2-nya cos alpha dikurang negatif sin alpha cos alpha dari dikali XY. XY ini berarti koordinat titik asalnya, titik awalnya. Seperti yang ini tadi, titik awalnya adalah P, X, Y. Berarti nilai XY ini merupakan koordinat awal. Lalu selanjutnya, bagaimana jika P tadi kita putar sebesar alfa tapi arahnya searah jarum jam? Kalau searah jarum jam, rotasinya berarti negatif. Nah, kalau dia searah jarum jam berarti dia putarannya ke bawah. Nah, maka bayangan yang terjadi adalah P aksen. Dia jadi di bawah sumbu X kalau dia perputarannya alfa, sebesar alfa. Nah, maka dalam bentuk pemetaannya P, X, Y dirotasikan dengan pusat rotasi 0 dan besar sudutnya alfa searah jarum jam. Dapat kita ketahui P aksennya itu X aksen, Y aksen, di mana
X aksen sama dengan X dikali cos alpha tambah Y sin alpha. Y aksen sama dengan negatif X kali sin alpha tambah Y cos alpha. Atau dalam bentuk matriks bisa dituliskan seperti yang terlihat pada video. Nah, jika titik P ini kita putar sebesar alpha dengan pusat rotasinya A, koordinatnya A, B. Nah, kalau yang dua tadi itu titik pusat rotasinya itu di titik O, sedangkan ini pusat rotasinya di titik A. Nah, maka bayangan yang terjadi adalah P dirotasikan dengan pusat rotasi A sebesar alpha, maka bayangan P aksennya itu X aksen sama dengan X dikurang A. X ini titik asalnya, X titik asal titik asal yang sebelum dirotasikan, sedangkan A ini adalah pusat rotasinya. Berarti A, B itu adalah pusat rotasi, X dan Y titik asalnya. Berarti X aksen sama dengan X kurang A dikali cos alpha dikurang Y kurang B dikali sin alpha tambah A. Dan Y aksen sama dengan X dikurang A dikali sin alpha ditambah Y kurang B dikali cos alpha tambah beta. Ingat ya, A dan B itu pusat rotasi, X dan Y itu titik asalnya, titik awalnya sebelum dirotasikan. Nah, bentuk matriksnya bisa kalian lihat sendiri ya. X dikurang cos alpha dikurang sin alpha cos alpha negatif sin alpha, maksudnya sin alpha cos alpha, terus X dikurang A, Y dikurang B ditambah AB. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik P X 4,2 oleh rotasi dengan pusat rotasi O sebesar pi dan negatif pi per 2. Yang pertama, persamaan bayangan dengan pusat rotasi O yang kita ketahui dia adalah Px, Y. Rotasi dengan pusat titik O sebesar alpha akan menghasilkan bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, dengan X aksen sama dengan X dikali cos alpha dikurang Y dikali sin alpha, dan Y aksen sama dengan X dikali sin alpha tambah Y dikali cos alpha. Nah, kita ketahui pada soal titik P itu 4,2, berarti titik asalnya itu 4,2. Berarti X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 2. Terus alfanya, besar sudutnya itu adalah pi. Nah, nilai pi ini jika kita ubah ke dalam bentuk derajat, dia nilainya 180 derajat. Jadi kalau pi ini bentuknya radian. Kalau kita ubah dalam bentuk derajat, dia 180 derajat nilai pi. Nah, sehingga kita cari nilai X aksennya, karena kan kita akan mencari koordinat dari Y aksen, berarti otomatis kita mencari X aksen. Nah, X aksen sama dengan X dikali cos alpha dikurang Y dikali sin alpha. X-nya sama dengan 4, alpha-nya sama dengan pi, Y-nya sama dengan 2, alpha-nya pi. Berarti 4 cos pi dikurang 2 sin pi. 4. Kita ketahui bahwa nilai kosinus pi itu negatif 1, sedangkan nilai sinus pi itu adalah 0. Berarti 4 dikali negatif 1 dikurang 2 kali 0. Nah, untuk mengetahui nilai pi-nya ini, kalian harus ingat nilai sudut istimewa pada persamaan trigonometri. Ada kan di semester awal pernah ibu suruh nyari nilai sudut istimewa. Nah, kita kembali lagi mencari X aksennya. 4 dikali negatif 1 berarti negatif 4, 2 kali 0, 0, makanya dapat negatif 4 kurang 0. Maka negatif 4 kurang 0 itu sama dengan negatif 4, berarti X aksennya sama dengan negatif 4. Dan Y aksennya X dikali sin alpha tambah Y dikali cos alpha
kita substitusikan lagi nilai X dan alfanya, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, sin P itu 0 ya. Ya, cos P itu negatif 1, yaitu 4 dikali 0 ditambah 2 dikali negatif 1, sehingga Y aksen itu sama dengan 0 ditambah negatif 2 sama dengan Y aksen sama dengan negatif 2. Nah, kalian harus ingat nih nilai sudut istimewa pada sinus kosinus. Lalu ini langkah pertama, kita menggunakan bentuk aljabar. Terus yang kedua, cara lain untuk mencari nilai X aksen dengan Y aksennya yaitu menggunakan bentuk matriks, di mana bentuk matriksnya itu X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha negatif sin alpha cos alpha X Y dikali matriks XY. Kita substitusikan P-nya ke alpha sehingga diperoleh cos P, ingat ya, cos P itu sama dengan cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1. Makanya di sini dapatnya negatif 1. Nah, sedangkan sin P itu sama dengan sin 180 derajat itu sama dengan 0. Misalnya di sini 0, 0. Lalu 4, 2. Baru kita kalikan perkalian matriks, masih ingat kan, negatif 1 dikali 4 ditambah 0 dikali 2. Terus kolom kedua 0 dikali 4 ditambah negatif 1 kali 2. Nah, negatif 1 kali 4 negatif 4, 0 kali 2, 2. Ini 0 kali 4 0 tambah negatif 1 kali 2 negatif 2, sehingga diperoleh negatif 4 dan negatif 2. Nah, maka bentuk pemetaan dari yang ini tadi Px, Y, nah kita peroleh P-nya titik asalnya 4,2, rotasi dengan pusat O, terus besar sudutnya itu adalah P, maka akan menghasilkan bayangan P aksen sama dengan negatif 4, negatif 2. Nah, jadi bayangan titik P 4,2 oleh rotasi dengan pusat rotasi 0 sebesar P adalah P aksen, koordinatnya negatif 4, negatif 2. Jadi itu contoh yang A. Selanjutnya yang B. Yang B kita ketahui juga titik P-nya 4,2, berarti X-nya 4 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, kalau yang A tadi, besar sudut alfanya itu P. Nah, kalau yang ke B ini, besar sudut alfanya negatif P per 2. Nah, kita ketahui P per 2 itu sama dengan 90 derajat nilainya. Nah, persamaan bayangannya sama, berarti titik asalnya tadi, titik asalnya ini kan Px, Y berarti P 4,2, rotasi, pusat rotasinya O, terus besar sudut rotasinya negatif P per 2 atau negatif 90 derajat. Nah, kita kan tidak tahu nih, pada soal tidak ada keterangannya apakah negatif P per 2 ini dia rotasinya berlawanan arah atau searah jarum jam. Nah, karena dia tidak ada keterangannya, maka kita pakai saja rumus yang berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau dia berlawanan arah jarum jam, X aksennya itu sama dengan X dikali cos alpha dikurang Y dikali sin alpha, dan Y aksen itu sama dengan X dikali sin alpha tambah Y dikali cos alpha. Jadi sama aja dengan contoh yang A tadi. Kita cari nilai X aksennya, substitusikan seperti biasa. Nah, nilai kosinus negatif P per 2 itu sama dengan 0. Sedangkan sinus negatif P per 2 itu sama dengan negatif 1 nilainya. Ingat ya, sudut istimewa pada trigonometri. Nah, kita dapatkan
berarti 4 dikali 0 dikurang 2 dikali negatif 1, 4 kali 0, 0. Negatif 2 dikali negatif 1, negatif 2. Nah, negatif ketemu negatif jadinya positif, makanya 0 tambah 2 sama dengan 2, berarti x-aksennya sama dengan 2. Sekarang kita cari untuk y-aksennya. Y-aksennya sama dengan x dikali sin alpha tambah y dikali cos alpha. Kita substitusikan sama seperti yang tadi. Kita peroleh 4 dikali negatif 1 ditambah 2 dikali negatif pi per 2. Ingat ya, sin negatif pi per 2 itu sama dengan negatif 1, dan cos negatif pi per 2 itu sama dengan 0. Makanya dapat 0 dengan negatif 1 dari situ. Ingat sudut istimewa. Di aksennya diperoleh 4 kali negatif 1 negatif 4 tambah 2 kali 0, 0. Negatif 4 tambah 0 itu sama dengan negatif 4. Nah, ingat ini nilai sudut istimewanya ini. Kalau cos negatif pi per 2 berarti dia sama dengan cos negatif 90 derajat itu sama dengan 0. Dengan sin negatif pi per 2 itu sama dengan nilainya dengan sin negatif 90 derajat itu sama dengan negatif 1. Makanya dapat 0 dengan negatif 1 itu dari sini. Ingat sudut istimewanya. Nah, bentuk lain menggunakan matriks. Caranya sama seperti yang ini tadi, yang awal. Substitusikan nilai x dengan nilai alfanya. Nah, kita peroleh berarti cos negatif pi per 2 itu 0 ya. Terus sin negatif pi per 2 itu sama dengan negatif 1. Karena negatif 1 negatif sin, berarti sin negatif pi per 2 ini kan negatif 1, berarti negatif ketemu negatif positif. Makanya di sini efeknya positif 1. Baru kita kalikan perkalian matriks seperti biasa, 0 kali 4 tambah 1 kali 2. Terus kolom kedua itu negatif 1 kali 4 tambah 0 kali 2. 0 tambah 2 negatif 4 tambah 2. Nah, berarti x-aksennya sama dengan 2, y-aksennya sama dengan negatif 1. Nah, kalian kalau mengerjakan, kalian boleh menggunakan cara yang ini, yang cara bentuk aljabar seperti ini, atau menggunakan matriks. Kalian kerjakan aja yang menurut kalian caranya yang paling gampang, yang mudah kalian pahami. Nah, sehingga jadi bayangan titik P oleh rotasi dengan pusat rotasi O dan sebesar alfa negatif pi per 2 adalah di aksen 2, negatif 4. Jadi penyelesaiannya untuk contoh soal yang satu itu. Selanjutnya, contoh soal yang nomor 2. Tentukan bayangan titik D 6,4 karena rotasi yang berpusat di titik A 2,1 sebesar alfa pi per 2. Nah, kalau contoh soal 1 tadi, pusat rotasinya itu di titik O. Sedangkan yang soal nomor 2, pusat rotasinya di titik A. Nah, kalau di titik A, dia ada nilai koordinatnya, yaitu 2,1. Persamaan bayangannya, P, X, Y, dirotasikan dengan titik pusat rotasi A sebesar alfa, maka akan menghasilkan bayangan P-aksen, X-aksen, Y-aksen. X-aksennya itu sama dengan X dikurang A dikali cos alpha dikurang Y kurang D dikali sin alpha ditambah A. Ingat ya, A dan B ini adalah titik pusat rotasinya, sedangkan X dan Y itu adalah titik asalnya, titik awal, jadi titik yang akan kita rotasikan. Ingat bedanya ya, kalau A, B itu berarti pusat rotasinya, kalau X, Y berarti titik asalnya. Terus Y aksen itu sama dengan X kurang A dikali sin alpha tambah Y kurang D dikali cos alpha tambah D. Nah, kita ketahui B-nya, titik asalnya, titik awalnya yaitu 6,4, maka X-nya 6 dan Y-nya 4. Terus alfanya sebesar pi per 2.
Ingat, nilai pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Lalu pusat rotasinya A 2,1, berarti A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 1. Kita cari nilai X-nya, nilai X aksenisnya. Tinggal kita substitusikan saja. Berarti X-nya itu sama dengan 6, berarti 6. Terus A-nya sama dengan 2, maka di sini dapatnya 6 dikurang 2. Alfanya itu adalah pi per 2. Terus dikurang, Y-nya sama dengan 4, dan B-nya sama dengan 1. Makanya dapat 4 dikurang 1. Dikali sin pi per 2 tambah 2. Maka 6 kurang 2 sama dengan 4. Cos pi per 2 itu sama dengan 0. Dikurang 4 kurang 1 berarti 3. Nah, sin pi per 2 ini adalah 1, berarti 3 dikali 1 tambah 2. Dikali 0, 0, 3 kali 1, 3, berarti 0 dikurang 3 ditambah 2. Maka X-aksennya dapat negatif 1. Terus mencari nilai Y-nya, kita langsung substitusikan ke persamaan rumusnya. Kita dapat 6 kurang 2 sama dengan 4. Sin pi per 2 itu sama dengan 1. Sedangkan cos pi per 2 sama dengan 0. Makanya di sini dapat 4 dikali 1, 3 dikali 0 ditambah 1 karena B-nya 1. Sehingga diperoleh Y aksennya sama dengan 5. Nah, ingat sudut istimewanya. Menilai sudut istimewa untuk cos pi per 2 itu sama dengan cos 90 derajat sama dengan 0. Sin pi per 2 sama dengan sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, kalian bisa cari, buat kalian tambahin di catatan kalian nilai sudut istimewa pada trigonometri. Nah, nilai sudut istimewa ini berguna untuk kalian mengerjakan rotasi ini karena berhubungan dengan besar sudut. Nah, cara lain untuk mencari X-aksen dan Y-aksennya dengan menggunakan bentuk matriks, dimana kita ketahui bahwa nilai X-aksen kita bentuk ke dalam matriks itu sama dengan X-aksen Y-aksen sama dengan cos alpha dikurang sin cos alpha negatif sin alpha cos alpha dikali X kurang A, Y kurang B ditambah B. Ingat ya, X dan Y titik asalnya, dan A dan B itu adalah titik pusat rotasinya. Kita substitusikan alfanya berarti pi per 2 ya. Terus X-nya 6 dan A-nya itu sama dengan 2. Karena dapat 6 dikurang 2. Terus Y-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 1, maka dapat 4 dikurang 1. Kita cari nilai cos pi per 2 itu sama dengan 0 dan sin pi per 2 itu sama dengan 1. Makanya itu negatif sin pi per 2 itu sama dengan negatif 1. Kita kalikan, kalian matriks seperti biasa. Nah, dapat 4 dengan 3 itu dari sini. 6 kurang 2 dengan 4 kurang 1. Kita dapatnya 0 dikali 4 tambah negatif 1 kali 3. 1 dikali 4 tambah 0 dikali 3. Ditambah 2, 1. 0 kurang 3. Negatif 3, 4 tambah 0, 2. Dari negatif 3 tambah 2 itu sama dengan negatif 1. Negatif 3 ini tambah 2 sama dengan negatif 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, itu kita peroleh X-aksennya sama dengan negatif 1 dan Y-aksennya sama dengan 5. Nah, sehingga titik B setelah dirotasikan dengan pusat rotasi A, terus besar sudutnya itu pi per 2, maka diperoleh bayangan B-aksen sama dengan negatif 1,5. Nah, jadi
Sekali lagi diingatkan, kalian mau menggunakan cara matriks atau cara aljabar, terserah. Hasilnya kalian lihat, perhatikan sama aja kan. Nah, jadi cari yang menurut kalian gampang saja. Nah, jadi bayangan titik D karena rotasi yang berpusat di titik A sebesar alfa itu adalah D aksen negatif 1,5. Nah, sekian materi rotasi. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu dilatasi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya pada grup WA, grup WA atau chat pribadi boleh. Jadi kalau ada yang masih kurang paham, silahkan bertanya.